lagu tahun 96, Tenda Biru ini menjadi takdir yang luar biasa membawa Desi Ratnasari menjadi kesuksesan. Luar biasa. Tenda Biru akhirnya menjadi Partai Biru. Tenda Biru jadi Partai Sampai Biru. Aryan. Sampai dengan hari ini masih memakai baju biru. Dan Aryan sampai di Kebon Jeruk ada nasi uduk namanya terkenal banget. Nasi uduk Tenda Biru. Ada, bener. Ada banget. Endul banget. Teteh, lagu-lagu Teteh benar-benar luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi ada juga satu lagu yang akan kita tanyain sama Teteh. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Teteh. Masih ingat gak sih lagu yang judulnya Takdir? Kenapa? Itu dua tahun setelahnya ya. Setelah Tenda Biru, Betul. 2 tahun kemudian di tahun 98 lagu Takdir ini juga hits. Tapi menjadi polemik. Ada lirik yang harus diganti kemudian. Betul. Ya? Jadi itu adalah salah satu tim song sinetron. Oke. Jadi ceritanya di sinetron itu saya suka sama, pokoknya kita saling jatuh cinta, saling cinta, tapi nggak taunya kita harus terpisah. Gitu ceritanya. Nah itulah takdirnya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar lagu Takdir yang sempat menjadi polemik di tahun 98. Dir, model video klipnya tadi Jeremy Teti. Ayo dari motoran. Mas, Jeremy Teti. Masih pada muda main ngulet-ngulet di atas Kan, masih kasur muda ya ya. Teteh ya. Konsepnya itu gogoleran ya. Goleran, rebahan di atas kasur. Pokoknya kan itu ceritanya dilihat dari atas gitu kan. Gitu. Lagu Takdir yang jadi polemik tuh awal mulanya gimana Teh? Jadi awalnya teh itu kata-kata takdir memang kejam gitu. Jadi dari sisi religius ada beberapa ulama juga gitu ya, beberapa organisasi Islam juga bilang bahwa itu teh menghujat Allah gitu. Kenapa dah kalau takdir mah harusnya diterima sama manusia, nggak boleh dibilang takdir memang kejam. Terus walaupun saya sebagai penyanyi, tapi tentunya pada saat itu kita harus bikin press con untuk menyatakan memohon maaf dan mengganti lirik tersebut bersama penulis lagunya itu Mas Cosi Pratama. Oh, Cosi Pratama. Oh, Dulu kan dia selalu Dulu kan bikin hits semua banget tuh. theme song, Soundtrack sinetron tuh soundtrack Cosi film, ya. Pratama. Betul. Jadi frasa takdir memang kejam. kejam itu yang dipermasalahkan seakan menyalahkan takdir yang Betul. sudah dibuat oleh Tuhan gitu Betul. ya. Teteh, tapi ketika Teteh menerima lagu tersebut kemudian kan pasti ya namanya lagu pasti dipelajari. Ketika sebelum menyanyikan lagu tersebut mempelajari lirik demi lirik saat itu mulai menyadari atau Yang pertama teka pikiran. nggak kepikiran ya? Yang kedua mungkin karena apa ya, ilmu agama saya masih minim gitu kali ya, masih muda, terus yang penting buat saya tuh udah memang sesuai gitu. Jadi saya menilainya adalah bahwa itu memang apa yang dirasakan oleh peran yang saya perankan di dalam sinetron tersebut. Jadi karena saya pikir ini adalah link dengan cerita sinetronnya, jadi ya menurut saya sah-sah aja gitu pada saat itu. Nah pada saat itu mulai jadi polemik lah, kemudian ya introspeksi diri, oke sihnya gitu. Kalau diterima itu secara umum bisa jadi orang menganggapnya demikian. Tapi kalau diterima secara pribadi, masing-masing orang kan berbeda ilmunya, ilmu agamanya, menerima takdirnya, bagaimana kemudian mengintrospeksi dirinya, bagaimana dia menginterpretasikan takdir itu kan ada juga orangnya, nah sih Kiyo kenapa sih, aku tuh nggak mau gitu-gitu kan masing-masing orang beda. Gitu ya, okay. Nah tapi kalau nilai itu secara universal ternyata mengajarkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya sudah pada saat itu sih menurut saya itu pembelajaran saya dan pendewasaan diri saya dalam konteks agama, sehingga setiap kali saya melangkah ataupun berbicara pada saat itu ataupun nyanyi. jadi pada saat itu Mas Cosi bikin lagi tuh ada lagu Hidayah, itu juga di Trans TV tuh serialnya. Jadi itu yang lagu-lagu itulah sinetron-sinetron yang tiba-tiba aib inilah digubur nggak bisa lah gitu kan, anak durhaka apalah gitu. Bener. Terus itu juga dibikin akhirnya pada saat itu kemudian benar-benar jadi akhirnya kami berdua tuh detail. Yuk kita pikirin ini apakah menyalahi aturan agama secara universal, dipahami orang atau tidak. Jangan sampai interpretasi kita pribadi terhadap sesuatu film ataupun sinetron, tapi kemudian diinterpretasikan yang berbeda dimaknai dengan salah oleh orang lain. Gitu. Sobat Ambiar, ini masalahnya begitu besar sekali pada masanya sampai Desi ini sama sang pencipta lagu Cosi Pratama bikin press conference ya pada masanya. Ingat di tahun 90-an kalau ada artis bikin press conference berarti ini masalah gede pisan. Gede pisan. Pisan ya tahu Allahu Akbar. Wow. Kurus ya, Masya Allah. Banget. Allahu Akbar.
Itu mah udah kayak member Blackpink loh. Tapi memang ketika itu Teh Desi Ratnasari ya namanya beliau ini, oh my goodness. Luar biasa. Dari ujung ke ujung kalah loh Lisa Blackpink. Oh, alhamdulillah Itu ya. kan kayak Jenny habis Kalah, habis memang. galak loh. Berterima kasih loh ini ya, sama semua bisa menemukan hal itu ya Allah. Keren banget ini ya. Kita tim. punya, Tim kita pagi-pagi punya ambiar, semuanya. ambiar pisan. Tete, tapi gini, akhirnya kan setelah lagu ini rilis ke publik, berapa lama setelah rilis ke publik sampai akhirnya ada polemik ini muncul? agak- Berapa bulan? Saya nggak, waktu itu sih tidak nggak hitung terus terang. Mungkin karena pada saat itu sinetronnya juga booming. Jadi kan biasanya orang perhatiannya langsung gitu kan. Dan diurek gitu merenya Iya, iya. gitu kan. Da kadang nguai gitu kan setiap, itu padahal reguler ya, nggak stripping. Jadi seminggu sekali. Mungkin karena didengar juga lagunya sering banget didengar orang gitu. Alhamdulillah mungkin lagunya pada saat itu disukai. Jadi ujung-ujungnya teh. Tapi bagus juga sih menurut saya pada saat itu. Mungkin itu juga yang membuat saya akhirnya menjadi seperti sekarang gitu. Perjalanan, benturan, tamparan. That's gitu ya. life. Yes. Dan itu yang shaping my character and saya seperti sekarang ini ya karena perjalanan itulah. Karena itu adalah takdirnya. Yes, betul. Coba kalimat takdir memang kejam kemudian diganti frasanya kalimatnya menjadi Menjadi apa? kasihku yang hilang. Coba nyanyiin Teh Pun. Coba nyanyi dulu. Coba. Kasihku yang hilang, pedih niat kenyataan, bersimpuhku genggam harapan yang jadi arah. Oh kasihku yang hilang, tak dapatkah kau rasakan getar cinta yang menyatukan rindu dan asa. Teh Desi hebat. Yang hilang. Coba kalau udah ada pelan zaman itu bukan kasihku yang hilang. Apa? Kasih tukang kendang. Oke. Lagunya kemudian diganti liriknya seperti itu. Kemudian polemik selesai lah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Karena ya. itu salah satu komitmen kan, harus diganti lirik, kita minta maaf. Ya udah, namanya juga hidup, ikutin aja kalau memang itu yang terbaik. Waktu itu sih, deg-degan gitu ya. Maksudnya, salah naon gitu, ada gitunya. Salahku padamu. Ya benar. Alhamdulillah sih kayaknya banyak, astagfirullahaladzim, banyak banget hal yang ya tamparan-tamparan dalam masa awal karir saya itu press conference terus kan kalau dulu mau nikah press con, terus di blacklist apa, di demo apa press con Tapi gitu. mending zaman dulu, zaman sekarang nggak ada apa-apa preskon. Iya. Kadang-kadang nggak ada masalah press con sendiri teh. Ya aku sampai gini, ini beritain apa preskon, ngapain preskonnya begini? Nggak penting, sering loh zaman sekarang gitu. Tapi Tete, ini satu lagu yang membawa nama seorang Desi Ratnasari. Ini lagunya tuh dikenal sepanjang masa dan saat itu dikenal sebagai lagu paling galau Iya, yang pernah betul, ada. Kita mau kasih lihat ya lagu yang satu ini. Lagu Tenda Biru disebut jadi salah satu lagu galau sepanjang masa. Emang. Tinggal kawin kan? Tinggal kawin. Terus tapi ada orang ngomong juga gini, Des, kamu tuh makanya kalau milih-milih lirik katanya mesti hati-hati, katanya suka jadian, cina gitu. Gitu. Terus aku langsung bilang, ada takdir mah henteu benya. Doa ya? Gitu cenah Katanya gitu. doa. Tapi terus dari dulu sih memang lagu saya kayaknya sedih-sedih wae dah. Takdir sedih, ini sedih. Mungkin takdir ganti kali ke. Jadi naon atuh? Kasihku tukang rangginang. Gitu. Tete, oke, kita mau kasih lihat ya. Ini lagu-lagu seorang Desi Ratnasari. Tuh kan, lihat ya. Ada yang bilang, betul, Teh Desi bilang barusan, termasuk sahabat kami di sini juga, Dewi Persik tuh pernah bilang sama aku tuh selalu mencoba menolak lagu-lagu yang liriknya lirih. Karena dia bilang lagu itu ibarat doa.
takut kejadian dalam hidupnya. Dewi itu pernah cerita sama aku. Oke. Dan kita mau kasih lihat, ini daftar lagunya Teh Desi Lagu sedih semua ya. yang kejadian di hidupnya. Nah ini Ya Allah, astagfirullahaladzim. setiap lagu punya cerita. Ada yang memang saya alami, ada juga yang saya rasakan dekat di hati. Desi Ratnasari. Lagu-lagu Desi Ratnasari yang ternyata kejadian di hidupnya. Takdir tentang ketentuan hidup dan cinta. Gitu Nah, ya. Tenda Biru tentang pengkhianatan dan luka hati. Lalu ada penyesalan dan kehilangan. Lalu ada rindu tentang kerinduan dan kesendirian. Lanjut dengan cinta, perjuangan dan pengorbanan cinta. Terus ada lagu Untukmu, ungkapan cinta yang tulus yang begitu mendalam tapi nggak tahu untuk siapa. Dan tentunya kembali hits dengan Sesal, refleksi diri dan perjalanan hidup. Wow. Gitu ya. Pernah ngerasain sampai akhirnya benar. Jadi ada juga ya. cerita waktu itu hampura ya ngomongin masa Enggak. lalu. Ya ngegibah ya maaf. Jadi dulu waktu mau proses pisah gitu, mau proses cerai, ketemu sama Teh Meli. Itu juga sama tuh. Teh Meli bikin lagu Des, dia pak nyanyi kan alhamdulillah dibikin sama Meli gitu kan. Oh Masya Allah gini. Pas dilihat-lihat, aku tidak pernah cerita sama saya kan orangnya super tertutup ya. Jadi orang nggak tahu kalau saya lagi mau proses dan kawan-kawan gitu. Dia juga bikin lagu tuh nggak tahu juga pas gini. Nah ya mak, liriknya tuh lirik Noek cerai geningan gitu. Terus kata dia, salahnya mana kan kawin cina gitu. Atau kunaon sih lagu saya bilang gitu. Terus dia ngomong, wah gitu. Tahu lah akhirnya gitu. Itu juga akhirnya menceritakan tentang kehidupan perjalanan hidup saya. Lagu apa itu? Menyesal. Jadi menyesal tak pernah di awal, selalu saja hadirnya belakangan. Nah Gitu. kalau untuk seorang Desi Ratnasari sebagai seorang pribadi tuh pada akhirnya ngerasa iya juga ya lagu-lagu gue tuh kok kayaknya sama dengan apa yang gue rasakan pada akhirnya. Sebenarnya ya jujurnya mohon maaf lahir dan batin. Pada saat ditawarkan lagu oleh produser saya lagu Tenda Biru, saya tuh nggak mau. Karena saya bilang, nah dikikiting sih gitu. Waktu itu kan kita masih muda ya. Maksudnya kan kita masih punya perjalanan hidup yang mungkin impian cinta, Baik, yang happy dan kawan-kawan punya impian nanti nikah akan bagaimana gitu-gitu. Tiba-tiba diminta nyanyi lagu itu, saya minta sama nenek saya. Alim saya bilang gitu ngomong bahasa Sunda biasa. Nah asa kieu pisan, saya bilang itu sedih, beri nage embung saya bilang hayang nyanyi itu nu ceria gitu. Terus kata nenek saya, ini kesempatan yang Allah hadirkan gitu. Jadi kamu nyanyiin, gak usah pakai pikiran apa-apa, gak usah pakai keinginan apa-apa, kerjain yang benar. Allah kasih apa kita nggak pernah tahu gitu. Jadi dia ingat banget tuh apa yang kamu sukai belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi apa yang kamu tidak sukai juga siapa tahu itu yang terbaik buat kamu menurut Allah. Gitulah pada saat itu nasihatnya nenek saya. Jadi nyanyi Barijung. Lagu tuh cute. Tetap gundah ya. Itu dalam hati. Ya gitu. Tapi nggak taunya itu jadi pintu gerbang orang tahu saya bisa nyanyi ya, bukan penyanyi ya. Menurut saya tuh saya bisa nyanyi aja gitu. Penyanyi mah tuh. Tapi itu betul sih. Buat semua orang tahu ketika itu ya. Bahwa Teh Desi tuh, kok dia bisa nyanyi ya. Gitu. Padahal kan taunya kan main film, Nah sinetron. ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Sama kamu punya lagu orang baru sadar emang nggak bisa nyanyi. Tapi Mr. Glow terkenal loh, ya Benar. kan? Tapi gak jadi masalah karena kita kan di panggung hiburan kita melakukan Harus bisa banyak apapun ya. hal dan panggungnya tersedia. Kamu juga dong. Enggak, Rian. aku nggak bisa. Daripada lu nyanyi di sini berisik semua. Sabar kak. Sabar. Teteh tuh tahun 90-an. Kita tahu ya tahun 90-an kalau infotainment ini wawancara artis tuh berarti ini ada masalah yang begitu besar ya kan. Ya. Tapi Teteh selalu terkenal dengan apa jargonnya? No comment. Jarang umbar privasi, Desi Ratnasari pernah dikenal sebagai Miss No, No comment. Ini Sampai juga- ada lagunya teh. Tapi iya No loh. comment. Itu sih derita lo. Tapi bener loh. Teh Desi, itu awalnya apa ya kok bisa no comment itu Kan ya? saya paling nggak, kalau ditanya Lupa deh. pacarmu siapa, hubunganmu bagaimana saya tuh iya. paling nggak suka karena saya biasanya sama hanya bercerita tentang pekerjaan. Itu yang saya share. Tapi kalau kehidupan pribadi saya tuh saya paling malas memang saya bukan karena saya hebat atau saya jutek atau gimana gitu. Tuh udah memang nggak suka gitu. Tapi ketika itu dibilangnya jutek tau Teh. Emang ekspresinya judes banget. Iya. Karena ekspresinya judes. Karena saya- No comment. Ya kalau saya tuh togmol gitu ya, jadi to the point gitu kalau ngomong. Togmol ya Sudah Allah. bisa deh. Ya Allah, ini mah suka bumi pisang. Artinya aku aja To the Jadi point togmol maksudnya. tuh kayak
geus gitu. Gitu. Sudah, Langsung gitu. aja gitu lah. Jadi aja. ya udah hampura gitu. Jadi pada saat itu mungkin karena saya juga masih muda, jadi muka saya tuh masih apa adanya. Semakin saya berusia, ketika saya mengatakan ketongbolan saya itu jadi sudah lebih halus mungkin. Kalau sekarang enggak makasih gitu. Kalau dulu mah kan enggak bung gitu kan. Nah itulah mungkin yang kemudian orang merasa tidak nyaman, terutama jurnalis ya pada saat itu. Kenapa sih ini harusnya kan kamu sebagai public figure harus menjadi berita publik dong Ada apapun. tuh sampai teguran seperti itu. Dan itu press conference lagi. Untuk jargon atau untuk respon no comment harus press con lagi. Iya, jadi harusnya sebagai public figure nggak boleh. Karena waktu itu tuh setiap kali ditanyain sama jurnalis sama wartawan tuh Teteh selalu bilang no comment, dan itu nggak cuma sekali kan, setiap kali Itu gitu lebih no dari comment, no 1 comment. tahun ya. Karena saya memegang sebuah kedisiplinan yang diajarkan nenek saya untuk menjadi orang yang konsisten. No comment. Oh konsisten dengan no comment. Jadi kalau masa sama kakak cerita, kemudian sama Encus dia cerita, belang betong sama gitu ya. dia gitu. Jadi kalau tiga-tiganya cerita, walaupun dirimu dekat sama aku, sahabatnya misalnya sama Iya, dia, iya. ya enggak we semua gitu. Iya benar. Itu aja sih sebetulnya, tapi ternyata menjaga prinsip itu memang tantangannya banyak ya. Tapi itu jadi terkenal banget. Berapa lama sampai akhirnya si no comment ini hilang dan mulai mau untuk Ada lagunya, no comment. lebih lembut membuka diri untuk oke gue jawab pertanyaan lo rekan-rekan media. Saya pada saat itu tuh cukup keras untuk menjaga prinsip bahwa ini hak saya kok. Oke. Dan bukan menjadi, walaupun saya public figure, tapi urusan pribadi saya kalau saya memilih tidak mempublikasikannya itu adalah hak saya. Sekarang makanya ada undang-undang pribadi, data pribadi dan kawan-kawan, karena menurut itu saya area pribadi gitu. Tapi pada saat itu mungkin tidak pas gitu ya, barangkali prinsip saya itu. Jadi akhirnya saya harus minta maaf karena saya tidak mau mempublikasikan ataupun menjawab cerita hidup saya itu atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Jadi pada saat itu om saya ya, almarhum Om Mang Edi, enggak salah. Capek, tuturkeun be, kita minta maaf, minta maaf gitu. Ada yang meminta untuk minta maaf? Ada, banyak banget. Media? Iya. Teteh, punten. Boleh kita minta close up wajah dari Desi Ratnasari? Kita akan berikan satu pertanyaan. Teteh tolong berikan respon no comment pada masanya yang judes, jutek, nggak peduli siap ya. Aduh ya Allah, Sarian ya. Jadi aku langsung ngomong gitu. Oke, siap ya. Misalnya kamu nanya Aku nanya dulu ya. Karena sekarang kita tanya Oke, kan silakan kita wartawan. close up wajahnya Desi Ratnasari boleh ya? Dan pada saat itu deket banget ya, kameranya segini ya. Emang iya. Yes, kameranya yang gede. Kalau sekarang kan, sekarang kan HP ya, HP. Kalau dulu mah kamera yang dipegang sama kameramen ini, nah segede gitu di muka saya semua. Siap ya. Di sini. Nah ini wartawan ya. Oh ini mahal Inces banget ya kameranya. Inces pegang, terus gue yang wawancara. Nah, nih ini ceritanya. segini. Ya oh iya segitu. Sebentar ya teh. Mau lagi mau nyobain di sini? Boleh ya. Nih teh. Nah juga kia. Terus aku jalan. Punten ya teh. Sok. Terus aku mau jalan, terus Ya. aku ngomong gini. Enggak, no comment, makasih. Oh, Oh mungkin itu mah wartawannya kebangetan, mama sambil deket pisan. Oh deket banget, emang beneran sampai sedeket itu. Alhamdulillah mudah pada saat itu aku ditakdirkan populernya. Tapi kita minta Teh Desi Ratnasari tidak memberikan komentar no comment untuk artikel yang satu ini. Apa itu? Nah, Ogah dipersunting bule. Desi Ratnasari bongkar kriteria calon suami sang artis, beri doa ini. Oh jadi ketika itu sempat jaga sama bule. kenapa sih ngomong sama bule? Yang mana? Nggak ada. Tapi bule mana Yang bule bule beja-beja. Iya, ada Eropa apa Amerika? Tahu sih komen. deket sama bule, kenapa nggak mau sama bule Teh? Bule tuh macem-macem loh. Ada bule yang lahir di Suriname juga tuh. Jadi waktu itu teh, apa ya, karena saya mungkin pernah gagal gitu ya sama orang Indonesia kan gitu. Abis itu terus tiba-tiba, sama bule, sama yang satu negara, satu budaya aja, satu Wah, agama aja repot. Apalagi sama beda budaya gitulah sebenarnya. Coba sama orang Cina deh teh. Sama merenan. Masalah kultur ya berarti ya Teh? Iya, pemahaman terhadap kultur tertentu itu membutuhkan effort menurut saya. Oh, oke. Saya aja yang sudah sama kulturnya harus effort gagal gitu. Jadi itu pembelajaran diri aja sih. Jangan berani-beranilah kalau kamu belum mampu untuk memberikan pemahaman yang luas gitu intinya mah. Tapi setuju kalau belum siap, belum mampu, ya kenapa harus dipaksakan? Yes. Oke. Maksudnya apa nih? Ya, Untuk maksudnya- diri sendiri? Untuk diri sendiri, kalau misalnya belum mampu, nah, maksudnya kalau ngerasa belum mampu, belum siap gitu ya untuk mencoba masuk ke dalam kultur yang berbeda, Ya.
ya kenapa harus dipaksakan kalau kitanya masih ngerasa jet lag dalam tanda kutip. Oh ya kan? betul. Saya sih biasanya ya udah pada akhirnya sekarang dengan usia saya yang bertambah, saya lebih banyak ya udah mantas-mantasin diri aja di hadapan Allah. Nanti kalau Allah pikir saya pantas untuk jadi istri, saya pantas untuk jadi pasangan hidup siapa, pasti Allah mudahkan gitu. Jadi sekarang dalam proses untuk ya udah memperbaiki diri, memantaskan diri, insya Allah Allah siapkan yang terbaik juga. Lama banget prosesnya teh. Ya kan terserah Allah lah. Ya benar juga ya. Oke, Desi Ratnasari, kali ini kita meminta Desi Ratnasari untuk menceritakan sahabat-sahabatnya ya. Boleh ceritakan sama kita adalah ceritain dia dong. Let's go Teteh. Oke, Silakan, kita punya label Teh di sebelah. di sini sana. ada labelnya. Teh Desi boleh kasih label setiap teman-temannya Teh Desi. Jadi Vena Melinda dulu boleh Vena silakan. Melinda itu apa? Vena mau di label. Apakah dia cuek, keras kepala, tukang nyinyir, emosian? Apa sumber gosip? Apakah dia sumber Teteh, gosip? ini kita nggak live jadi nggak usah takut. Ini live lah. Dan Teteh jangan bilang no comment ya. Aduh, sumber gosip yang mana kayaknya enggak deh. Oke. Coba. Ini Hampura, Yang mana yang cerewet? kalau kata aku ya. Mike. Oh, Teh Mike. Teh Mike. Iya, Teh Mike mah Cerewet. cerewet. Bener, aku juga setuju. Dia mah. Setuju ya. Aku, Teh Mike dibilang cerewet. Oke, baik. oh agak Mike. waduh ini pusing ini. Oh ini. Sumber gosip itu ada Siapa? di Amin. Tapi iya Aming tuh ya sebenarnya kalau ketemu tuh diem-diem tapi gini. Mana nyaho teh? Aming tuh begitu. Mana nyaho teh lucu sih? tahu Iya, dia. kamu tahu nggak sih ini Aming tuh begitu. Duh, ini gak ada yang bagus ya, astagfirullahaladzim. Ada. Kalau menurut aku dia. Perfeksionis. Perfeksionis. Iya. Tapi ini juga sama. iya. Ini juga Iya, sama. Tapi benar. Oh, Bunda Yuni setuju. sama ini Yes. perfeksionis. Jadi kalau ada dua Oh, menurut Bunda saya Yunet ini sama ya, dua-duanya. Sarah juga perfeksionis Iya. ya. Oke, Bunda Yunet, Yuni Sarah Kalau sama Aa Gunawan? Vena perfeksionis. Wah, ini nggak ada di sini. Keras Apa kepala. saya nggak menurut saya yang saya tahu, saya pernah bekerja sama dengan dia. Baperan. Enggak, dia justru orang yang tenang menurut saya. Oh. Kalau ada Sering menenangkan Teteh gitu ya. enggak. Waktu itu saya tuh punya pacar. Waktu itu punya pacar. cuek, Aku tahu pacarnya. Berarti cuek. Dan aku diteleponin terus sama pacarnya. Siapa pacarnya? Ada aja. Orang mana? Ah udah nggak usah. Pekerjaannya apa? Dulu. Dulu. Eh, Lalu. Ini kalau menurut aku yang jatuh di bawah. Yang jatuh di bawah. Baperan. Yes. Oh, Ruben Onsu sini. Maaf ya Bensu. Seperti apa misalnya? Dalam maaf ya aku gibah. Biasanya dia kalau ini tuh kan dia kayak gini-gini masuk tuh dia kayak gitu gini. Terus nanti saya biasanya ngomong gini, sekarang gini lu pikir deh kalau gini-gini. Iya sih. Ya tapi kan ya udah ngapain dipikirin. Dia belum tentu gitu kayak gitu-gitu. Ekspresif. Ekspresif bisa, tapi menurut aku lebih dia Sensitif. hatinya halus ya, Ya. gitu. Oke, jadi sensitif. semua dibawa ke hati. Dipikirin gitu ya. Gitu. Apalagi kalau Next. udah urusan anak. Berikutnya. Ini Cut kakak. Cut Gaga. Ini nggak ada di situ kalau menurut Emang saya. kalau Cut Gaga orangnya gimana? Yang saya tahu itu nggak ada di situ ya, karena It's keras okay. kepala saya nggak tahu dia nggak keras kepala. Yang saya tahu dia tipe yang cukup bisa berani mengambil resiko. Oh. Gitu menurut saya. Berani seharusnya ya, Ya, di sini. harusnya. Macam Tapi adanya investasi penakut. ya, berani Ini mengambil tadi resiko. perfeksionis ya. Oke, berarti satu lagi. Satu lagi ini aku tidak terlalu kenal deket banget karena dia masih muda. Tapi yang saya tahu dia bisa menjadi tenang karena ketemu dengan suaminya. Oke. Ya. Kalau Teh Desi sendiri mau melabelkan dirinya sebagai orang yang apa? Saya, Judas. Dari dulu. Dari dulu orang-orang yang judes. saya paling males basa-basi. Oke. Emang. Saya nggak suka basa-basi. Sebenarnya saya nggak suka keluar rumah dan nggak suka hangout. Jadi dulu ada salah satu pasangan hidup saya, dia bilang, kamu nggak bosan diam di rumah? Saya tuh mageran sebenarnya. Jadi inner circle saya super kecil. Lebih utama bersama keluarga untuk menghabiskan apapun event-event besar dalam kehidupan saya. Oke. Jadi kalaupun ada teman yang dianggap di luar keluarga, ya maksudnya tidak ada pertalian darah, itu biasanya yang sudah tahu banget semua adik-adik saya, semua keluarga saya, semua kebiasaan saya, dan itu bisa dihitung pakai jari dan tidak lebih dari 10 orang. Quality time. Tapi ada dua yang nggak tahu. Apa? Apa? Yang pertama adalah Teh Desi itu suka belanja dan yang kedua suka traveling. Tidak lihat lagi ya. Aryan, Apa? kalau Teh Desi kan gak suka basa-basi kan? Ya. Kalau aku gak suka baso-basi. Kita bagi-bagi ya, biar.